dimiliki. Batasan masalahnya sendiri, saya hanya menggunakan 2 metode, yaitu Arimax dan XGBoost. Kemudian dilihat performanya dan indikator yang digunakan untuk menentukan metode terbaik adalah RMSE, MAE, dan juga R-square. Kemudian tujuannya yang pertama yaitu memprediksi harga Bitcoin, yang kedua adalah membandingkan harga hasil prediksinya, yang ketiga yaitu menentukan metode yang terbaik. Manfaatnya untuk menambah wawasan peneliti mengenai instrumen investasi Bitcoin dan prediksi harganya melalui pendekatan machine learning. Yang kedua, menambah pemahaman peneliti mengenai pergerakan dan tren harga Bitcoin sepanjang tahun 2021. Yang ketiga, memberikan referensi metode yang mampu diterapkan dalam memprediksi harga mata uang kripto, khususnya Bitcoin. Yang keempat, yaitu membantu para investor dalam mengambil keputusan investasi melalui prediksi harga yang dilakukan. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, saya baru menemukan 2 yang paling cocok dengan saya. Yang pertama itu dari Iqbal tahun 2021 tentang time series prediction of cryptocurrency market using machine learning techniques. Saya menggunakan jurnal ini untuk referensi yang utama karena di sini ada 3 metode yang digunakan, yaitu Arimax, XGBoost, dan fbProfit. Di antara ketiganya, Arimax merupakan metode yang paling baik secara keseluruhan. Nilai RMSE-nya bukan yang paling baik, tapi dari MAE sama R-square-nya adalah yang terbaik. Kemudian kalau yang kedua yaitu stock price prediction using adaptive time series forecasting and machine learning algorithms. Ini membahas beberapa metode prediksi harga saham dengan menggunakan time series forecasting dan machine learning algorithms. Untuk Arimax sendiri memiliki nilai RMSE dan MAPE yang terkecil, menjadikannya lebih unggul dibanding metode lain yang digunakan dalam penelitian ini. Meski begitu, Extreme Gradient Boost merupakan algoritma yang komputasinya paling cepat dalam hal pencarian parameter dan perhitungan prediksi. Kalau ini untuk saham, tapi nanti saya akan coba-coba juga untuk Bitcoin-nya. Kemudian metodologi penelitiannya, yang pertama objek penelitian kali ini merupakan data historis mata uang kripto, yaitu Bitcoin sepanjang tahun 2021 dari laman Yahoo Finance. Untuk trainingnya saya akan pakai data bulan Januari hingga Agustus 2021, sedangkan untuk testingnya digunakan data dari bulan September hingga Desember 2021. Saya menggunakan data yang 2021 karena perubahan harga dari tahun sebelumnya dan tahun 2021 sangat jauh. Jadi saya takut hasilnya kurang baik, jadi saya gunakan yang tahun 2021 saja. Kemudian untuk metode analisisnya menggunakan Arimax dan XGBoost dan juga dilakukan studi kasus secara deskriptif dan eksploratif. Hasil prediksinya kemudian dibandingkan dengan data aslinya dan dilakukan analisis untuk mengetahui metode mana yang lebih baik diterapkan pada data yang dimiliki. Sekian. Oke, itu berarti ya, oke, prediksinya titik ya. Titik. Kenapa? Prediksinya berupa titik apa interval? Kalau saya pakai data harian berarti titik. Enggak, titik sebenarnya kan bisa dibuat interval. Jadi maksudnya gini, kalau kapan sih, jadi sebenarnya kalau untuk konteks Bitcoin atau saham kan bisa untuk rekomendasi kapan jual, kapan beli gitu loh. Jadi misalnya kalau hanya titik kan kita, atau kalau bisa interval bisa kelihatan kalau dia sudah ternyata prediksi kan, kalau titik kan sulit karena ini kan continuous, harga kan continuous itu. Sebenarnya titik kadang kurang menarik dibanding kalau malah berupa interval kan sebenarnya. Kalau interval kan bisa kelihatan kalau dia mendekati batas bawah, kalau kita benar punya ya lebih baik siap-siap antisipasi untuk dilepas, karena kalau makin jatuh harganya kan kita sudah terlanjur ketinggalan itu. Nah, mungkin nggak di sini pakai interval nanti. Ada intervalnya, jadi dibikin sampai titik ya ada interval itu. Kalau interval maksudnya itu seperti data mingguan atau bagaimana ya Pak? Enggak, ngeramal kan bisa, oh harganya besok antara 50 sampai 100 gitu. Oh iya. Bukan ngeramal besok harganya 75, itu kan titik namanya. Kalau ngeramal interval kan besok harganya antara 50 sampai 100 dengan keyakinan 95% itu. Masih ingat kan estimasi interval? Iya Pak. Ya, coba nanti ya
Mungkin di jurnalnya nggak ada, jadi jurnalnya walaupun bukan bicara Bitcoin, nggak masalah. Justru Anda ingin uji coba kalau tadinya di saham, diuji coba untuk Bitcoin misalnya. Iya. Nggak masalah. Jadi, terus tadi, biasanya orang cenderungnya prediksi titik kan, padahal sebenarnya interval itu akan lebih bisa untuk melihat bagaimana pergerakan harga. Karena satu hari kan mesti dari pagi dibuka sampai ditutup, itu mesti harganya kan bervariasi terus itu bergerak. Kalau interval kan berarti, wah ini kalau sudah di batas bawah itu alamat kemungkinan sudah akan makin menuju saatnya dilepas atau ini gitu. Kalau sudah kan kalau beli kan pada saat kalau kita nggak punya beli pada saat kira-kira dia akan rebound kan. Nah coba ya nanti dipikirkan itu ya terjadi. Oke saya kira untuk bab 1 sudah lumayan sekarang ininya apa filenya kayak apa coba. Sama untuk merujuk-rujuk ininya apa yang saya harapkan Anda setiap mensitasi terus semua yang ada di citasi harus ada di pustaka ya. Jadi Iya, boleh sekalian bikin pustakanya kalau udah kayak gini. Coba ini kan setiap ada paper mensitasi siapa dan itu menunjukkan bahwa Anda itu punya kata ini berasal dari yang disitasi gitu ya. Jadi kalau itu ngambil punya orang ya Anda harus ngakui bahwa diambil dari mana. Ya jadi kuis. Oke, jadi itu ya nanti di aspek citasinya ya di apa dilihat itu. Jadi sekalian nanti pustaka mulai dibuat ya. Ini saya lupa kemana. Nanti ini pustaka belum diketik ya? Belum. belum Pak, belum. Oke, Tapi berarti udah untuk di list. oke, minggu depan mulai diketik. Jadi minggu depan saya sudah bisa masuk bab 2-nya ya. Nanti setelah itu minggu depan bisa ke bab 3 itu. Bab 2 juga mungkin nanti kan sambil masih jalan masih bisa dibenahi kok enggak masalah. Jadi pustaka selalu sudah ada ya nanti ya, selalu ada daftar pustaka. Baik Pak. Oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Ganti yang berikutnya, Sopo. Pak, saya boleh tanya? Ya, oke silahkan. Jadi kalau yang di harga Bitcoin ini kan ada beberapa hal yang mempengaruhi ya Pak. Tapi kalau di Yahoo Finance itu saya nggak menemukan hal-hal itu. Cuma ada harga yang open price, close price dan sebagainya. Mungkin Bapak mengerti ada website lain yang mencantumkan apa ini? Sebentar. Oke, mulai. Mencantumkan pergerakan apa nih data-data pergerakan ekonomi lalu faktor teknis seperti itu. Jadi kalau melihat ininya kan ini data Bitcoin kan internasional, Anda harus cari isu-isu internasional. Terserah data apa yang menurut Anda relevan, nanti harus dicek correlated enggak gitu ya. Jadi iya Pak. cari dulu dari apa yang sebagai X-nya itu karena Anda minta Mas. Jadi X-nya apa, Anda harus melihat kalau Bitcoin banyak dipengaruhi apa. Dan saya datanya ya harus di internet itu. Kalau data lokal Indonesia bisa BPS. Datanya juga harus sama harian, harus senada supaya jadi apa mudah untuk mengkorelasikan itu karena harus yang memang signifikan berpengaruh. Baik Pak, Ya, terima kalau kasih. sambil jalan nanti cari aja di Iya. Ya, Terima kasih. Ya, oke ya. Oke, selanjutnya saya Destar. Baik Pak. Sudah terlihat belum ya Pak? Layar saya sudah terlihat belum ya Pak?
Belum, itu Nah, malah kalau bengong itu, ya kayak suaranya agak bengong gitu. oh, sudah lebih jelas belum ya Pak? Ya sudah. Oke, ya. Ya, jadi untuk tugas akhir saya mengambil judul penentuan premi murni asuransi kendaraan bermotor berdasarkan jarak tempuh. Jadi ini biasanya disebut pay as you drive insurance gitu. Terus saya menggunakan tree-based machine learning. Nah, kalau untuk latar belakangnya, ini ada market update dari industri asuransi umum dan reasuransi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021. Ini kita bisa lihat kalau laba setelah pajak itu meningkat nih sebesar 50%. Terus premi dicatat juga meningkat sebesar 1,5%. Ini di kuartal 1 tahun 2021 dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2020. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan nih kalau ternyata industri asuransi umum itu masih mencetak laba gitu selama pandemi. Nah, tapi kita bisa lihat di sini klaim dibayarnya itu menurun nih dibandingkan dengan 2020. Itu sebesar 27%. Nah, artinya preminya meningkat tapi klaim yang dibayar turun. Nah, ini kan artinya ada sesuatu nih, kita coba lihat lebih dalam lagi. Nah, di sini kita lihat kalau kontribusi premi asuransi per lini usahanya, kita bisa lihat kalau motor vehicle ini atau asuransi kendaraan bermotor, ini paling tinggi kontribusinya terhadap premi asuransi. Terus kita bisa lihat kalau premi dicatat untuk motor vehicle ini turun sebesar 20%, sedangkan klaim dibayar itu turun sebesar 30,4%. Nah, ini kita bisa lihat kalau premi untuk motor vehicle ini turun bisa jadi karena semakin sedikit orang yang beli kendaraan bermotor. Nah, jadi biasanya kan kalau orang beli kendaraan bermotor itu selalu include dengan asuransi. Nah, terus klaim dibayar ini turun sebesar 30,4%. Ini sudah jelas turun karena selama pandemi kan jadi jarang keluar ya. Nah, masalahnya walaupun orang-orang itu jarang keluar, jarang menggunakan kendaraan bermotor, tapi premi yang dibayarkan tetap sama seperti saat mereka sebelum pandemi gitu, saat mereka sering menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kalau saya analogikan, sistem perhitungan premi asuransi kendaraan bermotor saat ini itu seperti sistem all you can eat, Pak. Jadi, kalau di sistem restoran all you can eat, kan kita bayar sekali. Terus, kita bayar sekali dan bisa nikmatin semua benefit yang ada. Kita bisa nikmatin makan apapun sepuasnya. Nah, tapi di sini kita nemuin masalah kalau misalnya kita sama temen nih ke restoran all you can eat. Nah, ada cowok, ada cewek. Kan kita bayarnya patungan nih, bayar sama. Tapi jumlah yang kita makan itu beda. Cowok lebih banyak makannya dibandingkan cewek. Nah, ini kan jadi sistemnya ada ketidakadilan di sini. Nah, begitu juga dengan sistem perhitungan premi asuransi kendaraan bermotor saat ini. Nah, untuk premi asuransi kendaraan bermotor saat ini itu hanya menggunakan harga pertanggungan kendaraan atau biasa kita sebut total sum insured. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penelitian Littman tahun 2021 itu tentang implementing pay as you drive insurance, kita bisa lihat nih kalau semakin besar jarak yang kita tempuh dalam tahun ya, itu resiko untuk mengalami kecelakaan itu semakin tinggi. Nah, ini dari sini kita bisa ambil petunjuk kalau misalkan jumlah atau jarak tempuh kendaraan itu ternyata bisa jadi faktor untuk penentu premi asuransi kendaraan bermotor. Nah, di Indonesia sendiri untuk perhitungan premi masih sama
seperti sebelumnya yang saya jelaskan, jadi pay as you drive insurance ini masih sangat jarang gitu dilakukan. Nah, tujuan dari penelitian ini pertama untuk membuat model yang mampu menghitung premi murni asuransi kendaraan bermotor berdasarkan jarak tempuh kendaraan dan beberapa variabel lain yang berpengaruh. Nah, setelah itu saya akan memilih metode machine learning terbaik itu di antara random forest, gradient boosting machine, sama GLM atau generalized linear model. Nah, untuk tinjauan pustaka yang saya gunakan itu untuk PSU Drive Insurance sendiri, penelitian pertama itu dilakukan di tahun 2001 oleh Littman. Nah, jadi di sini Littman ini menunjukkan berbagai dampak itu yang dapat terjadi dengan menerapkan sistem PSU Drive Insurance gitu. Jadi beberapa dampaknya itu kayak misalnya meningkatkan sistem jadi lebih adil, terus meningkatkan keamanan, mengurangi emisi yang ditimbulkan, dan masih banyak lainnya. Terus di tahun 2012 itu Ferreira dan Menekel itu membuat penelitian mengenai measuring permanent risk for pay as you drive automobile insurance. Nah, di sini mereka itu membuat model menggunakan GLM untuk menentukan premi murni yang didasarkan pada jarak tempuh berkendara. Nah, di sini tidak hanya menggunakan variabel jarak tempuh berkendara saja, tapi juga menggunakan variabel-variabel lain yang berpengaruh seperti usia juga. Nah, setelah itu di tahun 2013, Boucher dan kawan-kawan itu membuat penelitian mengenai PSU Drive Insurance juga. Namun perbedaannya di sini mereka membuat model yang didasarkan pada frekuensi dari 4 tipe klaim, yaitu klaim yang akibat kerusakan properti atau klaim yang menyebabkan cedera fisik, terus klaim akibat kesalahan pengendara atau kesalahan bukan dari pengendara gitu. Dan di tahun 2020, ini maaf salah ketik ya Pak. Jadi di tahun 2020 itu Hensker itu membuat penelitian mengenai boosting insight in insurance tariff plans with tree-based machine learning method. Nah, jadi di sini Hensker dan kawan-kawan ini membuat penelitian untuk menghitung premi murni berdasarkan frekuensi sama severity dari klaim. Jadi menggunakan random forest, gradient boosting machine, dan dibandingkan dengan GLM. Selain itu, mereka juga membuka black box dari machine learning method nih. Yang biasanya kalau machine learning method kan biasanya kita tidak bisa melihat nih interpretasinya apa, tapi Hensker dan kawan-kawan ini bisa melihat interpretasi dari machine learning method gitu. Oke, untuk metode penelitiannya, data yang saya gunakan itu dari PD Analytics Data Set of Massachusetts from Commonwealth Automobile Reinsurance. Ini itu data dari tahun 2010 yang sama digunakan oleh Ferreira dan Menekel di tahun 2012 gitu. Nah, jadi perbedaan di sini saya selain mengimplementasikan model GLM, saya juga mengimplementasikan model random forest sama gradient boosting machine. Lalu nanti saya akan bandingkan dari ketiga model tersebut, model mana sih yang terbaik dan akan melakukan interpretasi dari model-model tersebut gitu. Nah, terus ini untuk sistem penulisannya mungkin bab 1 pendahuluan, bab 2 itu landasan teori yang ada, terus bab 3 implementasi GLM sama studi kasus perhitungan preminya. Terus bab 4 itu implementasi untuk tree-based machine learning. Terus bab 5 pemilihan model terbaik dan interpretasi. Dan terakhir itu ada penutup. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Ada.
Berhasil kan? Ya. Oke, terus tadi paper 2013 ya? 2000 tadi apa yang papernya? 2013 ya. Yang lebih muda lagi nggak ada? Ini 2020 Pak, yang terakhir nih. Yang bawah. Salah ketik aja ya. Oke. Salah ketik tadi ya. Oke. Jadi gini, terus negara yang sudah pakai ini ya, karena memang ini lebih fair ya, memang seperti tadi yang ngasih ilustrasi cukup bagus. Jadi terus Indonesia sudah belum. Karena kalau ini Anda dapat informasi negara mana yang sudah nerapin yang ini apa PS kalau istilah PS Yugo kalau di yang standar ini ya PS U Drive gitu. Kalau untuk Indonesia sendiri belum Pak. Nah kan saya saat ini tuh sedang intern di Tugu Insurance ya Pak. Nah jadi Tugu Insurance pun sedang dalam pengembangan untuk premi PSU Drive ini gitu. Oke. Kalau untuk di luar negeri itu udah mungkin udah ada beberapa negara gitu yang sudah menerapkan. Coba Anda tambahkan ya, nanti di latar belakang bahwa negara yang sudah nerapin itu nanti bisa untuk awalan Anda di empatnya di kasus ya bahwa nanti bahwa sudah waktunya Indonesia juga perlu itu ya karena memang di sini lebih fair karena terus negara-negara yang sudah nerapin itu untuk nambahkan di latar belakang ini ya. Oh iya Pak. Jadi syukur misalnya Anda akhirnya dapat brosur bisa ditaruh di lampiran itu bahwa ini loh buktinya bahwa negara itu sudah nerapin itu. Jadi cukup disebut negara itu nanti lampiran kan boleh berupa alamat website misalnya perusahaan apa yang sudah make. Nah harapannya kan nanti kalau perusahaan asing yang di Indonesia kebetulan punya cabang kan bisa suatu saat mungkin ada itu. Yang selama ini untuk ini makanya kebetulan Anda sekarang lagi intern itulah diinikan aja. Jadi harapannya malah ini nanti kalau Anda dengan sekarang lagi intern adalah ada skripsinya ini sekalian nanti bisa Anda ke situ akhirnya gitu ngembangin itu. Ini yang strategi saya dulu selalu kayak gitu kalau yang lagi KP Bun saya usahakan dia membantu di sana akhirnya jadi sana tertarik kan pakai Anda jadinya gitu. Itu strategi marketing yang istilahnya kan kita silakan nyicipin dulu lah itu kan bahasa kalau setelah nyicipin mahasiswa saya yang belum lulus saja sudah bisa bagus kan otomatis kalau sudah lulus kan mesti akan lebih baik lagi itu. Nah ini memang dalam rangka ini harapan nanti Anda malah justru sambil memperlihatkan yang negara lain yang sudah nerapin itu. Kira-kira pasarnya cukup besar enggak? Jadi itu kan dari sisi bisnis visible jadi kalau bisa dikaji lebih jauh lah Bapak Indonesia dan juga kalau kadang saya juga melihat aspek spasialnya itu sebenarnya. Kadang saya bayar premi dengan orang Jakarta kok sama, saya sebenarnya juga nggak seneng itu kan. Saya di Jogja kan lebih trafiknya itu. Salah satu sebenarnya kan, kalau tadi seperti Arimax itu kan nambahkan X-nya apa. Dia juga sebenarnya tidak hanya dari sisi itu, tapi kita kilometer tapi di daerah yang sepi sama yang crowded kan juga beda. Itu salah satu yang bisa kalau nanti ada mungkin yang sudah mencoba ke sana itu sebenarnya juga menarik itu. Kalau tadi yang Berita kan malah nyari X-nya apa, masih bingung itu kan. Yang Bitcoin lari apa. Tapi kalau yang jelas ini spasial itu berpengaruh karena kayak antara Jakarta dengan Jogja. Nah, itu salah satu yang nanti saya harapkan Anda masukkan ke kajian walaupun di papernya nggak ada, tapi ide itu kan nggak terlalu rumit itu. Iya. Jadi hanya dimain di datanya aja saya tambahi aspek spasial itu kan. Jadi untuk Jakarta walaupun kilometernya mereka mungkin lebih pendek karena sering macet kan, tapi sebenarnya resiko kami lebih besar. Mungkin di luar Jawa yang kilometernya jauh-jauh tapi kan mereka relatif lebih sepi misalnya. Jadi resiko terjadi kecelakaan tadi asumsinya kan asumsi saya kira di negara mana data itu. Nah, nanti Anda kalau bisa dapat data Indonesia antara kilometer dengan itu kalau seandainya ada ya. Saya kan juga nggak yakin ya. Ya juga Anda melakukan semacam tapi kalau ngambil data juga terlalu berat ya kalau untuk selevel masih skripsi ya. Jadi tapi Anda bisa juga kalau sekarang di mana Anda di Tugu ya. Iya tadi. Iya, Pak. Nah, kalau mereka punya data misalnya yang klaim selama ini kan ada dicatat kilometernya enggak misalnya. Kan kadang misalnya saya kadang ngeklaim ini, kemudian saya berada di mana, terus posisi kilometer saya di ini enggak. Sebenarnya bisa juga pakai lini masa sekarang kan. Tahu kan lini masa itu kan kalau saya pergi itu pakai mobil langsung kedetek itu. Oh, saya pakai mobil berapa sehari ini berapa jam. Itu sebenarnya bisa diambil datanya dari sana. Jadi Anda bisa melakukan kayak semacam survei kecil sebenarnya sih ya, karena cukup orang yang ngeklaim di perusahaan itu mungkin bisa minta bantuan Tugu tadi.
Caranya dengan manfaatkan lini masa. Jadi orang supaya ngecek lini masanya. Kan lini masa kan itu selalu ngasih informasi itu yang di Google apa? Google Maps. Ya itu. Nah, coba aja ide ke Tugu yang nyarikan datanya biar aja itu ada lagi di situ. Nah, kemarin saya udah coba naik juga sih Pak ke Tugu mengenai datanya gitu. Nah, data untuk PSU Drive Insurance ini emang sulit didapat gitu, dan emang Tugu sendiri itu saat ini emang sedang berusaha untuk mencari datanya juga gitu Pak. Makanya tadi saya kasih ide sederhana aja dulu. Ini kan untuk masih belajar kan, belum sampai yang riset beneran ya, namanya masih skripsi kan latihan ya. Jadi tadi misalkan di Tugu kan ada asuransi kendaraan misalnya, ada yang orang klaim, dia kan buka-buka punya lini masanya ya. Nanti kita data mungkin dalam waktu 1 tahun terakhir kalau dia pakai mobilnya berapa lama sih misalnya, bulanannya bulan ini berapa, dia termasuk orang yang sering nyetir enggak lah, sering keluar gitu loh. Nah, itu sebenarnya bisa dari tadi, makanya setelah lihat data di sana, nanti nambah sendiri, cuman moga-moga orang yang kita kontak punya lini masa itu, kan ada yang nggak diaktifkan masalahnya. Tapi kalau asal diaktifkan, kita dapat report tiap bulan, itu kita pergi ke berapa tempat, total berapa kilometer saya naik mobil, naik motor, jalan kaki, itu ada di lini masa itu. Nah, coba ya nanti ini hanya untuk tambahan supaya Anda di kasusnya akan menarik gitu. Walaupun dapat datanya 10, 20 nggak apa-apa. Ini masanya masih latihan kan. Tapi dari situ bisa kelihatan bahwa nanti aspek spasial misalnya Anda bisa dapat di daerah perkotaan yang padat, yang traffic jam-nya sering banget itu kan kalau kilometernya nggak banyak. Karena sering banyak macetnya kan. Jadi seharian cuma berhenti aja kan kilometernya nggak nambah. Tapi resiko kecelakaannya kan besar. Itu saya maksudnya contoh itu. Nanti kalau bisa, nggak tahu Tugu itu punya jaringan luas nggak ya dia ya? Sebenarnya kalau kayak Jasindo kan punya jaringan seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau pas di Jasindo enak itu, karena Jasindo kan jaringannya seluruh Indonesia. Kayak Sinarmas, ini tapi saya nggak tahu Tugu itu. Saya coba nanti profil Tugu. Harusnya luas ya Pak. Kalau luas berarti kita bisa saya tambahkan nanti main spasial walaupun nggak lengkap ya. Spasialnya hanya lihat misalnya kota-kota besar lah misalnya. Iya. Itu bisa nanti untuk kalau misalnya, kalau misalnya data Indonesia gitu saya nggak dapat, tapi saya dapatnya data luar gitu, boleh dipakai nggak Pak? Nggak masalah. Jadi nanti studi kasus bisa lebih dari satu ya. Misalnya kebetulan kita udah ngerjakan yang luar, tahu-tahu di Indonesia dapat 2 jalan itu. Nanti jadi saya punya komparasi antara Indonesia dengan sana. Mungkin beda kalau di negara maju, mungkin spasial nggak begitu ngefek karena mereka hampir di semua tempat kan disiplin sama bagusnya lah kira-kira gitu. Jadi kalau negara kayak Indonesia itu spasial ngefek banget itu. Karena perilaku orang Jakarta, orang Jogja, orang di Medan, di mana beda-beda. Antara kota besar sama kota kecil. Tapi kan selama ini preminya kan sama. Iya. Dia kan cuma tahunnya aja sama mobilnya, CC-nya itu. Itu yang menurut dia itu bisa menolak kayak tadi yang ada katakan latar belakang seperti tidak fair itu kan di situ. Ya oke, terima kasih. Saya kira nanti minggu depan mulai memprediksi, mengestimasi bab 2-nya kayak apa ya. Jadi teori yang dibutuhkan untuk melakukan ini, tadi saya akan mulai dimasukkan bab 2. Ya. Sekali lagi nggak lengkap, nggak apa-apa, yang penting bab 2 sudah mulai dibuat itu. Intinya di bab 2 harus landasan teori yang dipakai untuk bahas bab 3. Karena setelah itu saya akan bawa Anda membahas bab 3. Oke, ya. Oke, makasih Dasar. Oke, lanjut. Berikutnya siapa ini? Oh ya, nanti kalau setiap pas presentasi munculkan videonya ya, supaya saya juga jadi tahu itu, karena enggak ini. Oke, Julio siapa? Oke. Baik, Mas, bentar, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, ya. Oke, baik. Jadi, saya itu berniat untuk meneliti tentang perbandingan portofolio dari metode Black-Kitterman dengan pendekatan bias, lalu juga capital set pricing model atau CAPM dan mean variance. Nah, studi kasusnya itu pada saham-saham yang berada pada IDX 30.
latar belakang. Jadi latar belakang penelitian ini itu kira investasi itu kan sesuatu yang menarik ya, apalagi terutama investasi saham di Indonesia. Kenapa menarik? Karena saham itu adalah produk investasi yang returnnya sangat tinggi, cukup tinggi dibanding dengan produk investasi lain, seperti obligasi ataupun deposito. Yulia, aktifkan videonya aja Pak Yulia. Sinyalnya bagus ya, kalau memang gangguan sinyal boleh aja lagi. Oke, nah kan Ya, baiknya jadi tahu kayak apa seperti Anda gitu kan. Kan saya nggak kenal kan, kenal nama. Oke, silakan Yulia teruskan. Nah, investasi saham ini menarik bagi terutama Indonesia karena tadi returnnya cukup tinggi dibanding produk investasi lain, dan juga produknya sangat mudah kita kenal karena di mana-mana sepertinya, terutama saat ini itu yang ramai atau banyak dibahas itu di media ataupun di berbagai sosial media itu adalah tentang saham. Nah, tapi kita tuh harus ingat juga bahwa kalau ada return tentu ada risiko yang harus dihadapi dalam investasi, dan hal tersebut yang mungkin sebagian besar Indonesia itu kurang menyadari dan mereka hanya fokus pada returnnya saja. Maka dari itu ada cara untuk mengurangi risiko dari investasi, yaitu salah satunya dengan bentuk portofolio. Portofolio ini bisa mengurangi risiko karena dia menerapkan konsep diversifikasi, yaitu penyebaran aset. Nah, dengan menyebarkan aset yang mana setiap aset memiliki risiko, maka kita secara tidak langsung menyebarkan risiko tersebut. Nah, kan tapi untuk bentuk portofolio itu mungkin sebagian besar dari kita itu bingung bagaimana cara bentuknya. Nah, berbagai penelitian maupun studi yang dilakukan sebelumnya itu menghasilkan beberapa metode untuk bentuk portofolio, seperti mean variance, Black-Litterman, juga ada capital asset pricing model, ada juga artificial neural network, ada juga genetic network, dan juga berbagai metode pembentukan portofolio lainnya. Nah, jadi rumusan masalah atau yang menjadi perhatian saya di sini itu pertama, bagaimana sih cara nyusun portofolio optimal dengan metode Black-Litterman dan pendekatan bias. Lalu juga menyusun portofolio dengan metode capital asset pricing model dan menyusun portofolio dengan mean variance. Lalu ketiga metode ini saya terapkan ke saham ada di IDX30 atau IDX30. Lalu dari hasil penerapan pembuatan portofolio itu akan dilihat kinerja dari masing-masing portofolio, manakah portofolio yang terbaik atau menghasilkan return tinggi ataupun menghasilkan risiko yang paling rendah. Untuk batasan masalah sendiri atau batasan lingkup penelitian, yaitu saya membatasi penelitian ini untuk data harga saham yang terdaftar dalam indeks 30 pada bulan Februari 2018 sampai Februari 2020. Untuk tujuan penelitiannya itu, karena tadi ingin menyusun portofolio, maka kita jadi tahu bagaimana cara menyusun portofolio dengan metode Black-Litterman, CAPM, dan mean variance. Lalu setelah kita tahu cara menyusunnya, kita bisa mengaplikasikan atau kita menyusun sendiri bagaimana portofolio dari Black-Litterman, CAPM, dan mean variance, terutama pada saham termasuk dalam IDX30, karena dalam penelitian ini saham digunakan adalah saham-saham dalam IDX30. Lalu setelah kita menyusun portofolio dengan metode-metode tersebut, kita bisa membandingkan bagaimana kinerjanya. Untuk perbandingan sendiri dengan menggunakan indeks Treynor, Sharpe, dan Jensen. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu secara teoritis kita jadi tahu dan juga kita bisa mungkin memberikan ide baru ataupun peneliti lain bisa memunculkan suatu metode lain atau metode yang baru yang belum pernah ada untuk menyusun portofolio yang optimal, yaitu dapat meminimalisir risiko dan maksimalkan return. Sementara secara praktis, tentu saja
bagi investor yang ingin berinvestasi, terutama di pasar modal, investasi saham, itu bisa menyusun portofolionya tanpa perlu terlalu bingung bagaimana memilih ataupun menyusun portofolio dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk bab 1 atau bagian pendahuluan itu sampai sini saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti tadi aspek tujuan pustakanya kayaknya belum kelihatan ya. Ya, Pak. Yang jadi karena yang penting di sini adalah untuk melihat bahwa Anda kan sebenarnya hanya mempelajari punya orang karena masih S1 kan memang seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya portofolio kan dari yang paling awal lahir itu harus dimunculkan tadi. Punyanya siapa yang paling awal lahir itu? Awal akhir. Ya dari portofolio kan yang mungkin paling tua katanya ide awal adanya itu. Oh iya Pak, itu punyanya siapa? Yes. Punya Markowitz. Bahwa siapa? Henry Markowitz. Ya, oke, maka nanti ceritalah di situ. Kalau bisa di sini ada latar belakang cerita Markowitz kelemahannya apa. Ya kayak tadi si Dexter kan, tadi kelemahannya yang selama ini kan kayak orang makan di yang itu bayarnya sama padahal habisnya nggak sama kan. Nah makanya tadi nggak fair, maka muncullah ide PSU drive itu. Sebenarnya ada PSU Go kalau untuk konteks nah ini nanti ada juga sama di portofolio kayak apa itu. Nah, ini yang nanti tambahkan ya untuk di minggu depan sekalian mulai masukkan yang bab 2. Jadi ini memang sambil jalan nanti kita tetap akan benahi yang bab 1-nya kayak gitu sambil jalan terus kayak gitu. Enggak masalah. Nanti kan pada saat Anda mulai mempelajari bab 3-nya kan mungkin Anda harus juga kadang ada penambahan literatur baru nanti dimasukkan ke bab 1 gitu. Juga kadang tujuan yang awalnya Anda bayangkan bisa berhasil mungkin nggak berhasil misalnya. Terus juga Anda bayangkan tentang kemungkinan kayak tadi, saya punya saham sama Bitcoin gitu. Kan sama-sama investasi tadi kan. Yep. Di Bitcoin juga kalau nggak salah ada beberapa nama ininya yang sekarang harganya jadi berapa itu enggak. Terus tadi kan ada faktor tadi kalau yang di Benita kan ada faktor X tadi yang maksudnya. Nah di portofolio sebenarnya juga ada faktor X yang bisa juga masuk kan di situ. Yep. Jadi sebenarnya dari yang kerjaannya Benita bisa digabung jadi yang di ini kan. Tapi oke lah ini hanya kalau Anda dapat papernya lah gitu, karena memang saya inginkan paper yang agak baru, saya inginkan supaya Anda pada saat kerja itu Anda menggunakan teori terbaru. Ini tadi paper tahun berapa yang Anda miliki? Tadi saya nggak sempat, kalau tadi yang dasar kan tahun 2020. Anda tahun berapa? Itu ada dari tahun 2017, 2015, dan 2019. Oke, jadi nanti makanya data pusat tolong diperlihatkan dengan baik, jadi supaya mudah. Jadi nanti ya untuk karena pada saat yang setelah masuk ada bab 2 Anda kan cerita dulu, bab 1 tetap dibahas lagi sebentar, mungkin nanti lama-lama sekali tampil mungkin hanya 1 atau 2 gitu, nggak apa-apa. Setiap minggu saya adakan forum ini kan, walaupun nanti pindah-pindah tergantung tadi suasana bukan sih ini bisa tetap di jam ini kadang saya juga. Nah nanti itu setiap itu sampai ditambahkan ya, tapi targetnya minggu depan adalah masuk bab 2 ya. Jadi yang bab 1 sudah dibenahi, betul, tapi bab 2 mulai masuk. Oke ya, nanti terus pustaka ya, mulai langsung ditulis ya di daftar pustaka, lalu langsung nanti pada saat masuk bab 2 kan berdasar teori, itu juga nanti ada pustakanya dari mana, itu langsung masuk di daftar pustaka. Terus cara nulisnya juga sudah yang benar supaya jadi sudah sekali jalan langsung dapat itu. Nanti saatnya Anda sudah selesai bab 4 itu mungkin skripsi sudah lengkap itu. Itulah yang saya targetkan 1 semester mungkin moga-moga bisa selesai lah itu kan mungkin tadi yang ingin semangat. Jadi usahakan saya targetkan 1 semester selesai itu paling. Ya. Oke, juga saya kira terima kasih. Sekarang ganti Riki berarti ya. Oke, Riki. Silakan. Pak, sebelumnya mohon maaf Pak. Laptopnya lagi nge-restart Pak, lagi update. Nggak bisa share screen. Gimana? Laptopnya kenapa? Lagi nge-restart, lagi update. Tiba-tiba tadi. Ya, oke, sementara kata-kata dulu aja. Anda silakan dimulai sambil nanti share screen-nya mungkin sambil nyusun. Yang penting Anda sudah melakukan apa, judulnya apa gitu. Video diaktifkan ya. Iya Pak. Oke, silakan. Untuk judulnya saya mengambil analisis sentimen menggunakan metode. Ya, Anda bisa mengaktifkan videonya enggak? Bentar Pak. Atau tadi laptopnya masih lagi ini, masih ya kan
Kalau sudah bisa, aktifkan aja videonya ya. Sudah. Oke, udah silakan. Jadi untuk judulnya itu analisis sentimen menggunakan metode Hidden Markov Model. Untuk studi kasusnya pada maskapai AirAsia. Jadi untuk latar belakangnya itu ada tentang awal pandemi berlangsung, terus pandemi di Indonesia itu bagaimana, kemudian yang terdampak dari kemudian kebijakan pemerintah tentang penanganan kasus COVID gini, terus dampaknya dampak ke sektor penerbangan ini bagaimana, terutama penerbangan komersil ya. Terus dari situ gimana kesiapan dari pihak maskapai itu tersebut dalam beroperasi di masa pandemi seperti ini gitu. Untuk latar belakangnya seperti itu. Terus untuk rumusan masalahnya nanti dibandingkan dengan metode SPM. Metode HMM ini dibandingkan dengan metode SPM untuk dilihat keakuratannya, lebih akurat yang mana. Sama nanti melihat gimana sih tanggapan masyarakat terhadap fasilitas di maskapai AirAsia itu. Baru sampai situ sih Pak, baru rumusan masalah. Oke, kita belum bisa share screen ya? Masih belum Pak, masih loading Pak. Ya oke, nanti berarti minggu depan saya kasih porsi agak lebih lama loh ya. Diusahakan, dipersiapkan ya kalau Pak sudah mau untuk bimbingan. Jadi misalkan laptopnya keadaannya prima, kalau ada masalah ya gimana diatasi. Karena misalkan ini nanti tiap minggu progresnya semakin baik dan lama-lama semakin speednya naik. Harapan saya sih kalau intensif kayak gini mungkin 2-3 bulan kita bisa selesai. Terus siapkan komputasinya ya semua ini ya. Mungkin kalau Ricky, Anda pakai apa nanti untuk komputasinya? Pakai R Pak. R Studio. Oke, Julio pakai apa? Julio? R Pak. R. Destar? Pakai Python Pak. Python. Benita? Antara R sama Python Pak, tapi mungkin perpaduan keduanya. Bisa perpaduan nggak masalah. Jadi kita justru seperti kalau kita mau pergi kemana naik sepeda, ontel aja lebih cepat karena jalannya speed kan. Kalau kita mau naik motor, naik mobil, jangan semua pakai yang ini urusan kecil misalnya. Boleh aja campur-campur. Justru malah jadi Anda bisa melihat mana sih kadang saatnya mungkin. Tapi bisa juga satu software kita andalkan semua kalau memang langsung berurusan dengan yang memang mau tidak mau harus itu. Jadi silakan, saya malah lebih senang Anda kaya dengan tool untuk programmingnya. Jadi leluasa. Syukur malah Excel pun dipakai karena di setiap komputer mesti ada Excel itu. Itu sering saya minimalkan, malah sekarang saya kuliah jadi saya andalkan harus setiap mengerjakan tugas saya minta pakai Excel minimal karena di setiap komputer mesti ada Excel itu. Bagaimana Excel bisa dioptimalkan yang sekarang relatif toolbox-nya juga semakin lengkap. Nah itu kadang gitu. Jadi kadang ada kalanya kita mau mengkombinasi dari setiap itu bisa aja untuk memang pekerjaan kita jadi nggak harus. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting sudah ini. Terus nanti sambil jalan kayak tadi mulai harus siapkan datanya. Tadi yang misalnya kita masih X-nya kira-kira apa ya, maka kita harus cari, dilihat memang itu yang relevan mempengaruhi itu. Nah ini yang saya harapkan sambil jalan terus kerja paralel itu. Biasakan kerja paralel, jangan sekuensial. Kalau sekuensial ini selesai ini. Makanya sebenarnya kan saya mulai bab 1 kesannya sekuensial itu lama-lama mungkin sering bolak-balik kayak gitu nggak masalah. Jadi dari bab 3 ternyata kita butuh teori baru, di bab belum ada. Oh ya kita harus cari, tambahkan. Supaya waktu kita bahas bab 3 itu ada justifikasi teorinya, itulah di bab 2 ada. Maka kadang ada yang dulu pernah ada, bab 2 kok punya temennya di copy aja ya, nggak relevan kadang.
Nah, misalkan inilah nanti untuk yang ini karena kesannya moga-moga bisa bagus lah. Ini kok berempat atau berlima ya kita? Kelihatannya ada 5 ya maksudnya, apa 4 ya? Zanu 4 ya? Pak, belum. Berlima harusnya Pak. Satunya siapa ini? Berarti saya belum hafal. Zanu Anggit. Oh, Katanya masih ada kelas. Oh ya oke. Yang tadi Mas ya oke lah nanti ini memang sekarang jam berapa sih? Oke, jam 12 ya apa-apa nanti. Saya memang usahakan kemarin memang semasa agak geser-geser juga sering agak kena. Oh ini Zanu sudah masuk ini. Ya oke, berarti Zanu langsung siap ini karena sudah gilirannya. Gimana ya Pak? Langsung ada share screen aja bab satunya. Maaf Pak, ini saya baru pertama kali Pak. Oh baru pertama, Iya Pak. Baru bergabung, oke. Ya baru pertama tugasnya adalah jadi untuk papernya Anda sudah punya belum? Sudah dibuatkan Dropbox-nya belum ya? Belum Pak. Belum, oke. Sekarang bikin Dropbox-nya dulu. Anda lewat chat-nya ketikan apa ya angkatannya sama ini apa nama Anda gitu ya, angkatan berapa terus ya namanya itu. Anda angkatan berapa? Angkatan 2018 Pak. Oke, 2018. Bisa dicetkan namanya biar tinggal saya copy aja daripada saya. Sudah Pak. Oke, sudah. Bentar. Terus emailnya. Sudah Pak. Sudah. Ya. Emailnya. Oke, karena pertama jadi Anda nanti masukkan paper yang Anda mau sebagai paper utama. Ya. Di ini cek Dropbox-nya ini sudah saya invite. Emailnya tadi email yang dipakai untuk Dropbox ya. Iya Pak. Oke, bentar ini masuk email. Oke, sudah saya kira. Nah, Anda nanti taruhlah di folder Anda itu referensinya ya. Jadi nanti yang apa paper utamanya apa? Anda sudah punya paper utamanya apa caranya? Saya masih agak bingung arahnya mau kemana ya Pak. Cuman masih berpikir kalau saya pingin bagian clustering. Oke, ini kalau misalkan yang mungkin sekalian apa ya nih. Anda minatnya apa rencananya? Pinginnya ke arah clustering data nantinya Pak. Clustering data. Oke. Enggak minat secara ininya tadi apa ke Aquaria, ke Finance, nanti tool statistiknya. Ke big data aja Pak minatnya. Big data. Oke, ini nanti Anda bisa lihat di link ini adalah di Scopus ini adalah beberapa karena bimbingan ada bimbingan S1 atau bimbingan S2 S3 yang dulu ada bimbingan S1 yang cukup bagus bisa saya ikutan di ini ada maka misalkan dari yang ada pun besok kalau bagus bisa dibikin paper yang ini untuk latihan Anda menulis paper yang bahasa Inggris itu bisa nanti ini salah satunya bisa lihat di sini sama yang satunya di ini banyak yang bimbingan skripsi yang dulu tapi oke ini nah Anda kalau klik ini saya bisa bilang kalau tadi ada bentuknya memang beberapa mungkin topik yang ada ini kan mungkin yang tadi portofolio kayaknya juga mungkin sudah ada nanti di beberapa yang ini yang Google
Scholar ini nanti coba saya ini kan. Nah ini kan ada berbagai macam tool statistik yang mungkin maupun ada yang nyasar mungkin punya orang tapi nanti kadang atau ada yang masuk. Ini ada yang terkait ke saham macam-macam ini bisa dilihat di sini. Mungkin ada yang cukup lama, ada yang sudah ini nanti ada beberapa mungkin yang skripsi, ada yang tesis, ada yang disertasi ya, yang S3 itu. Terus tadi yang di sini adalah yang bahasa Inggris ini. Nah, yang di sini ada yang skripsi yang bisa ditulis lebih jauh. Jadi apa? Mungkin yang nomor berapa ya? Nanti silahkan lihat bisa untuk tambahan informasi. Ini sekali lagi ya mungkin topik yang Anda ini kan tadi animasi itu bisa tadi misalnya mau baik data, tapi apa sih objeknya ya? Jadi sebenarnya kan sekarang permasalahan apapun karena sekarang kita punya datanya makin besar, maka tool yang ini kan juga dibutuhkan pengamatan beberapa topik data gitu. Sebenarnya data kan jadi harus ada statistik toolnya apa gitu. Nah itu yang saya harapkan Anda jangan menggunakan kata kunci big data itu, tapi sebetulnya adalah apa sih yang dipakai untuk ngurusi si big data gitu. Nah itu yang saya harapkan nanti Anda minggu depan sudah mulai kelihatan. Jadi teknik-teknik yang akan dipakai, terus nanti objek datanya apa, menyangkut tadi kalau minat ke finance atau ke yang lainnya. Oke ya, Janu ya, nanti untuk minggu depan Anda mulai tampil yang pertama berarti karena belum pernah tampil ya. Nanti harinya mungkin sementara kayak tadi ya di jam 11 kalau memang sementara nggak ada masalah, kalau ada masalah bisa kita pindah. Maaf Pak, kalau hari Rabu jam 11 saya masih ada kelas sampai sekitar 11.40 Pak. Oke, jadi kalau di depan saya pertama saya mungkin nggak bisa, berarti nanti itu terakhir ya, oke nggak apa-apa. Tapi sementara jam 11 kira-kira aman ini ya. Sebenarnya saya lebih ke yang jam 1 sebenarnya. Kalau jam 1 semua aman ya, jam 1 ya. Kalau jam 1 gara-gara aman Pak. Kalau saya jam 1 ada itu Pak, praktikum Pak. Oke. Ya sebenarnya jam 11 lah, paling Danu kan yang bermasalah tadi yang nanti saya taruh di belakang lah. Oke, saya kira sampai ini ya. Nanti kita minggu depan masih di jam 11 ya Pak. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya tutup ya. Oke ya. Terima kasih. Baik.